perkenalkan, nama saya Rifda Arifa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah isu yang sering kali menjadi perdebatan hangat di antara masyarakat, yaitu konflik antara teori evolusi manusia menurut sains dan pandangan penciptaan manusia menurut agama. Isu ini menjadi sangat relevan terutama ketika materi evolusi ditambahkan ke dalam kurikulum pembelajaran yang membuat sebagian masyarakat menolak karena dinilai tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kepercayaan agama yang mereka anut. Lalu, bagaimana kita bisa memahami dan menganalisis konflik ini menurut pandangan filsafat ilmu? Yang pertama, mari kita lihat dari sisi epistemologi, yaitu bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang asal-usul manusia. Dalam sains, teori evolusi manusia yang dikembangkan oleh Charles Darwin didasarkan pada observasi empiris dan metode ilmiah. Para ilmuwan mengumpulkan bukti berupa fosil, studi genetika, dan pengamatan terhadap makhluk hidup. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa DNA manusia memiliki kesamaan sekitar 98% dengan DNA simpanse. Bukti inilah yang semakin memperkuat teori bahwa manusia memiliki nenek moyang yang sama dengan nenek moyang simpanse. Sementara itu, dalam agama, pengetahuan tentang asal-usul manusia diperoleh langsung dari wahyu ilahi yang ditulis dalam kitab suci. Misalnya dalam Al-Quran, disebutkan bahwa manusia diciptakan langsung oleh Tuhan dari tanah seperti yang tertulis di Surah Al-Hijr ayat 26. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Yang artinya adalah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan itu merupakan kebenaran mutlak yang tidak bisa dibantah oleh umat beriman. Jadi, kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa agama dan sains memiliki sumber pengetahuan yang berbeda. Seperti sains menggunakan metode empiris dan verifikasi, sedangkan agama menggunakan wahyu dan keimanan. Selanjutnya, mari kita lihat dari sisi ontologi atau hakikat realitas manusia. Sains memandang manusia sebagai hasil dari proses alamiah yang sangat panjang melalui evolusi. Sains percaya bahwa manusia bukanlah makhluk yang diciptakan secara langsung, melainkan hasil seleksi alam yang berlangsung selama jutaan tahun. Seperti yang disebutkan tadi, sains percaya bahwa manusia adalah simpanse yang terus berevolusi sehingga menjadi manusia seperti sekarang ini. Sementara itu, agama memandang manusia sebagai makhluk yang istimewa yang diciptakan langsung oleh Tuhan dengan esensi spiritual, yaitu ruh. Manusia memiliki kedudukan khusus dan tujuan yang transenden, yaitu bukan hanya memikirkan tentang dunia, tapi juga memikirkan bagaimana kehidupan setelah kematian nanti. Perbedaan pandangan ini seringkali menjadi konflik antara materialisme yang dianut oleh sains dan spiritualisme yang dianut oleh agama. Dari sisi aksiologi, yaitu nilai dan dampak sosial, konflik ini juga membawa konsekuensi etis dan sosial. Pengajaran teori evolusi di sekolah bisa dianggap mengikis keyakinan agama jika disampaikan tanpa sensitivitas. Sebaliknya, menolak materi evolusi juga bisa menjadi penghambat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan pemahaman ilmiah. Namun, ada jalan tengah yang dapat ditempuh. Ian Barbour sebagai filsuf sains dan agama mengusulkan model independensi di mana sains dan agama memiliki domain yang berbeda. Misalnya, sains menjawab tentang bagaimana tentang dunia fisik dan agama menjawab mengapa tentang tujuan dan makna hidup. Model ini juga menciptakan ruang untuk teologi evolusi, yaitu pandangan bahwa evolusi adalah mekanisme yang digunakan Tuhan dalam penciptaan. Dalam analisis ini bisa kita simpulkan bahwa filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa konflik antara sains dan agama ini bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi bagaimana dua sistem pengetahuan ini bisa saling berdampingan secara etis dalam pendidikan. Sebagai calon pendidik PAI, saya percaya bahwa tugas kita bukan untuk memilih yang satu dan menghapus yang lain, tetapi menjadi jembatan agar sains dan agama bisa saling
bisa saling menguatkan, bukan saling bertentangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.